Hai guys, di video kali ini aku akan bercerita kasus kriminal yang terjadi di kalangan bangsawan. Karena kesadisannya yang sangat luar biasa, dia dijuluki sebagai vampir wanita. Dari kecil dia sudah terbiasa diajak nonton eksekusi mati oleh orang tuanya. Ya udah, gak usah kelamaan. Langsung aja kita bahas sejarah Elizabeth Bathory. Nama Elizabeth Bathory ini sampai masuk ke Guinness Book of Record sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak sepanjang sejarah, guys. Dia udah menyiksa dan membunuh 612 gadis muda. Iya, korbannya yang muda-muda aja, guys. Oke, sebelum kita ngebahas itu, kita enaknya kenalan dulu nih sama Elizabeth Bathory. Dia lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 dan dia berasal dari keluarga bangsawan tertua dan terkaya di Hungaria. Dia juga merupakan keponakan dari Stefan Bathory, yaitu Raja Polandia di tahun 1576 sampai 1586. Nah, dari sini udah kebayangkan seberapa besar keluarga si Bathory ini. Orang tua Elizabeth Bathory adalah George Bathory sama Anna Bathory. Mereka menjalani pernikahan yang sebenarnya masih tergolong sedarah, guys. Mereka aslinya adalah sepupu dekat. Jadi, Anna Bathory ini adalah adiknya Stefan Bathory yang nantinya jadi Raja Polandia. Mereka dinikahin sama sepupunya biar menyatukan cabang-cabang keluarga mereka buat mempererat aliansi mereka. Biasalah ya, perkawinan-perkawinan politik zaman dulu gitu. Tapi sayangnya, diyakini karena pernikahan sedarah orang tua inilah Elizabeth Bathory dari kecil mengidap penyakit epilepsi. Nah, ini sebenarnya aku sendiri belum tahu apakah ada hubungan gitu, guys. Kalau menurut kalian gimana, guys? Komen di bawah ya. Nah, ngerinya nih guys, Elizabeth Bathory ini dari kecil tinggal di Kastil Esgate. Dia juga udah biasa atau udah deket nih sama yang namanya kekerasan dan kesadisan. Karena dia dari kecil udah biasa sama orang tuanya buat diajak nonton eksekusi mati, udah dibiasain lihat orang dipenggal atau jenis eksekusi lainnya, akhirnya otaknya ini secara nggak sadar jadi terbiasa sama hal-hal ini, guys. Terus parahnya Elizabeth ini menganggap kalau ini adalah sesuatu yang wajar. Gila, ini sih orang tuanya ya yang agak sakit ya. Ngapain juga anak kecil diajak nonton gituan kayak nggak ada tontonan lain aja. Terus pas Elizabeth udah masuk ke umur 10 tahun, dia tunangan sama Ferenc Nadasdy yang merupakan anak berusia 14 tahun. Tunangannya Bathory ini berasal dari keluarga bangsawan lainnya gitu, guys. Jadi walaupun Bathory udah punya tunangan, tapi dia dikabarkan akan melahirkan bayi perempuan, guys. Katanya sih dia udah berhubungan badan sama anak petani yang menghasilkan bayi itu. Terus di tahun 1575, pas umur Elizabeth Bathory ini udah masuk umur 15 tahun, dia akhirnya menikah dengan Ferenc Nadasdy. Tapi meskipun udah menikah, Bathory menolak buat pakai nama belakang suaminya. Dia tetap pakai nama belakangnya sendiri, yaitu Bathory. Bahkan nih guys, beberapa sumber menyebut kalau suaminya yang mengganti nama belakangnya dari Ferenc Nadasdy terus berubah jadi Ferenc Bathory. Nah, hal kayak gini bisa juga terjadi karena katanya derajat keluarga si suami ini lebih rendah dari keluarganya Elizabeth. Kalau dulu mandang derajat, kalau sekarang mandang fisik ya, bukan main. Nah, setelah mereka berdua menikah, orang tua Elizabeth pun ngasih hadiah ke putrinya berupa kastil Sigi yang nantinya jadi tempat tinggalnya Elizabeth. Setelah 3 tahun menikah, suami Elizabeth diangkat jadi komandan pasukan buat berperang melawan Kekaisaran Ottoman, dan gara-gara ini akhirnya mereka berdua jadi jarang ngabisin waktu berdua. Karena suaminya lebih banyak ngabisin waktu di medan perang. Nah, karena suaminya di medan perang, dia jadi kesepian gitu guys. Dan akhirnya si Bathory ini jadi doyan selingkuh sama banyak pria, termasuk sama bibinya sendiri.
Cewek sama cewek nih ya. Nah, walaupun suaminya jarang pulang, terus si Elizabeth Bathory ini juga suka selingkuh, tapi pasangan ini punya 3 anak guys. Elizabeth Bathory ini ternyata punya fantasi-fantasi liar buat menuhin hasrat seksnya itu. Nah, kalau suaminya nggak ada di rumah, dia jadi nyalurin hasratnya sama para budak dengan cara yang ganas. Diikat, terus ada juga nih yang digantung dan dicambuk guys. Kalau sekarang sih bahasanya BDSM kali ya guys. Maksudku berdoa sebelum makan. Singkat cerita nih guys, setelah suaminya meninggal di tahun 1600-an, ketika Elizabeth berumur 40 tahun, kekejamannya pun makin menjadi-jadi guys. Hal ini terjadi karena dia ngerasa kecantikannya ini udah berkurang. Jadi dia ini insecure gitu guys. Dan suatu hari, salah satu pelayan wanitanya yang lagi nyisirin rambutnya dia, terus nggak sengaja rambut Elizabeth ini ketarik gitu. Langsung deh dia marah dan pelayannya itu langsung ditampar sampai keluar darah dari hidungnya. Darahnya itu muncrat terus nempel di tangannya Elizabeth. Bagi dia, darah itu terasa bersinar gitu guys. Nah dari situ dia beranggapan kalau darah ini bisa membuatnya awet muda. Nah sebelumnya dia udah dikasih tahu sama salah satu pelayannya yang bernama Dorothea Dantes. Dia bilang kalau resep awet muda itu adalah darah seorang wanita muda. Tapi selama ini selalu didiemin aja sama Elizabeth. Sampai akhirnya darah si pelayan yang tadi ditampar sama dia ini nempel di tangannya Elizabeth. Di situ Elizabeth percaya tentang perkataan Dorothea. Terus guys, sejak saat itu Elizabeth mulai ngebunuhin pelayan wanita yang masih muda itu. Dan dalam menjalankan aksinya yang kejam ini, Elizabeth dibantu sama 3 pelayan kepercayaannya. Dorothea yang tadi, Anna Dracula, sama Joe. Nah, pelayan-pelayan muda yang jadi korban ini biasanya dikumpulin di sekitar bak mandi Elizabeth guys. Terus diiris nadinya satu persatu sampai keluar darah. Terus darahnya ditampung di bak mandi itu sampai keisi full. Terus deh si Elizabeth ini mandi di situ. Gila, mandi darah ya jadinya dia. Nah, Elizabeth ini percaya guys kalau mandi dengan darah ini adalah ritual yang bisa bikin dia awet muda. Karena pelayannya itu sedikit dan terbatas, pelayannya yang rata-rata masih muda itu udah mulai habis gara-gara dibunuhin semua sama Elizabeth. Dia jadi bingung guys, duh ini udah pada habis lagi tumbal aku, terus kudu ngapain ya? Nah akhirnya dia bikin ide nih, buka lowongan kerja palsu buat dapetin pelayan-pelayan terutama yang masih gadis atau masih muda. Dari sini banyak anak-anak cewek petani di sana yang tertarik buat daftarkan diri. Mereka belum tahu aja nih kalau nantinya mereka bakal dibunuh satu-satu. Selain itu, Elizabeth juga merintahin cewek-cewek muda dari kalangan bangsawan rendahan buat datang ke kastil dia. Tujuannya sih buat diajarin tata krama dan sopan santun gitu. Terus pada datanglah mereka semua. Dikiranya mau belajar sopan santun kayak dijanjiin sebelumnya. Padahal mereka semua ini bakal meregang nyawa. Yang paling parah sih biasanya cewek-cewek ini enggak langsung dibunuh gitu guys. Banyak juga dari mereka yang disiksa dulu sampai mati. Entah disiksanya dengan cara digigitin sama Elizabeth, dipukulin, dibakar, sampai dibiarkan mati kelaparan. Gila, tega banget sih ini. Nah, kalau korbannya udah pada mati, langsung deh sama 3 pelayan kepercayaan Elizabeth tadi dikumpulin darah para korbannya ini. Jadi ada 2 metode ngumpulin darahnya nih guys. Yang pertama, mayatnya dikumpulin di sekitar bak, disayat nadinya, langsung dituangin darahnya ke dalam bak, dan yang kedua, darahnya dikumpulin dulu di ember, baru dituang ke bak. Sama-sama serem sih ini. Dan dalam perkembangannya, Elizabeth cuma mau darah wanita muda yang masih perawan guys. Karena dia yakin kalau darah wanita muda yang perawan ini adalah darah yang terbaik buat bikin dia tetap awet muda. Nah, biar nggak mencurigakan, Elizabeth ini selalu memakamkan korban-korbannya dengan prosesi pemakaman keagamaan. Biar keluarga korban ini mikirnya karena kecelakaan atau karena hal-hal lainnya yang nggak disengaja. Biar keluarga korban sama sekali nggak kepikiran atau mereka sebenarnya dibunuh sama Elizabeth. Tapi kedok itu akhirnya terungkap setelah memakan korban yang sangat banyak.
Pendeta setempat pun jadi nolak buat ngebantu prosesi pemakamannya lagi karena semua gadis muda yang mau dimakamkan ini penyebab kematiannya enggak jelas guys. Akhirnya Elizabeth mulai kehabisan alasan dan dia pun mulai berhenti buat memakamkan korban-korbannya. Terus korbannya gimana? Korbannya itu jadi disebar ke beberapa lokasi guys. Ada yang dibuang ke hutan, ke sungai, ke sawah. Ya pokoknya disebar aja biar gak ketahuan guys. Ini gila juga kan? Biasanya bangsawan itu suka ngebantu orang secara merata gitu. Tapi Elizabeth malah nyebarin korbannya secara merata biar gak ketahuan. Ngeri kan? Nah suatu hari calon korbannya itu berhasil lari dan mengungkap semua perbuatan Elizabeth. Di sana dia cerita semuanya tentang apa aja yang terjadi di kastil itu. Raja Matthias, Raja Hungaria waktu itu, langsung nyuruh Gorgi Turzo, yaitu gubernur provinsi, buat menyelidiki laporan ini. Dan edannya, si gubernur ini adalah sepupunya Elizabeth. Dari sini kan kelihatan ya guys, kalau keluarga Elizabeth ini memang memegang banyak jabatan. Dan jabatannya itu adalah jabatan yang penting semua. Cuma Elizabeth aja nih yang agak stres. Nah pada tanggal 30 Desember 1610, tim penyelidik akhirnya datang ke Kastil Sici. Dan di sana mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Menurut tim penyidik, di ruang utama ada satu gadis yang udah tewas karena kehabisan darah. Nah, tadi kan di ruang utama ya guys, ada lagi nih di bawah kastil yang jumlahnya juga di luar otak. Ada sekitar 50 mayat gadis muda di sana. Lebih ngerinya lagi, ada juga nih yang masih hidup dan beberapa udah meninggal. Gadis muda yang masih hidup itu juga kondisinya cukup mengenaskan guys. Di badan mereka banyak lubang bekas tusukan-tusukan benda tajam. Walaupun udah ketangkap basah gitu, entah otaknya ada di mana nih si Elizabeth ini. Dia ini tetap aja ngeles guys, dan nolak buat datang ke persidangan. Terus guys, di persidangan ini para saksinya mengungkap semua kegiatan sadis yang ada di kastil. Dan kegiatan itu udah dilakukan selama bertahun-tahun lamanya. Gak cuma itu, di persidangan juga terungkap kalau para wanita muda di sana ini banyak yang tangannya dan kakinya ini dipotong pakai gunting besar. Terus mereka ditusuk-tusuk pakai pin panjang dan digantung di langit-langit biar jadi pancuran darah. Gila, di mana-mana pancuran itu ngalirnya air ya. Nah ini ngalirnya darah guys. Gak kebayang sih aku. Di sini juga terungkap kalau Elizabeth Bathory ini udah membunuh sampai 612 wanita muda berdasarkan catatan di buku hariannya. Nah, terus pelayan kepercayaannya tadi, semuanya dihukum mati guys. Dorothea sama Joe dibakar hidup-hidup. Terus satunya, Anna Dracula ini dipenggal kepalanya. Mampus kalian. Gilanya guys, walaupun udah ketahuan semua kegiatan sadis yang dilakukan, Elizabeth Bathory ini enggak dihukum mati. Pembelaannya adalah karena sebagian besar korban Elizabeth berasal dari rakyat jelata. Kelas rendah yang mana waktu itu memang nggak ada larangannya buat diperlakukan secara kasar. Gila, bisa gitu ya. Terus yang memberatkan Elizabeth Bathory waktu itu cuma karena di antara para korbannya ada beberapa yang berasal dari kalangan bangsawan yang levelnya rendah. Udah itu aja yang memberatkan si Elizabeth. Gila, ini sih definisi hukum yang memandang kasta. Ya gini nih jadinya. Untung nggak terjadi di Indonesia ya guys. Akhirnya pada tanggal 26 Januari 1611, Elizabeth Bathory ini dijatuhi hukuman dengan dikurung selamanya di dalam kastilnya. Jadi dia ditaruh di salah satu ruangan yang nggak ada jendelanya sama sekali. Pokoknya semuanya ini serba ketutup dan cuma ada celah kecil buat ngasih makanan. Tanggal 20 Agustus 1614, Elizabeth Bathory akhirnya sempat mengeluh ke penjaganya. Dia bilang tangannya ini terasa dingin banget. Tapi langsung dijawab sama penjaganya, itu bukan apa-apa nyonya, silahkan tidur aja gitu katanya. Nah akhirnya dia tidur guys, dan kabarnya dia tertidur sampai sekarang guys. Yap, dia langsung bablas ke alam baka guys. Dia meninggal dunia keesokan harinya, dan akhirnya Elizabeth Bathory ini dimakamkan di pemakaman Gereja Sici pada tanggal 25 November 1614. Tapi karena penduduk pada nggak terima ngelihat Elizabeth Bathory dimakamkan di pemakaman umum, akhirnya jasadnya dipindahkan sampai sekarang nggak tahu keberadaannya ada di mana guys. Oke guys, itu dia tadi cerita tentang Elizabeth Bathory, bangsawan wanita Rumania yang saking kejamnya dijuluki Dracula versi wanita. Kalau ada revisi ataupun mau nambahin boleh banget guys, kalian komen di bawah. Aku Indri Hanan pamit undur diri, makasih ya udah nonton video ini. See you!